Halo semuanya, perkenalkan nama saya Uswatul Ulia dengan NIM F1D021019. Di sini saya akan menjelaskan jurnal modul 6 yaitu pendeteksian tepi dengan soal yang pertama yaitu lakukanlah deteksi tepi dengan menggunakan metode Sobel, Prewitt, dan Roberts. Jadi, hal yang pertama kita lakukan yaitu mengimport library-library yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan. Yang pertama, kita mengimport library NumPy yang berfungsi untuk melakukan operasi numerik pada array dan matriks. Seperti yang kita tahu bahwa NumPy merupakan library untuk melakukan operasi matematika dan manipulasi array numerik seperti melakukan kalkulasi statistik dan pemrosesan sinyal. Kemudian, kita mengimport library OpenCV yang digunakan untuk memproses gambar dan video dan dapat mengekstrak informasi. Nah, library ini menyediakan fungsi dan algoritma untuk mengolah dan memproses gambar dan video seperti deteksi objek, segmentasi citra, dan pengenalan wajah. Lalu, setelah itu kita mengimport library matplotlib.pyplot yang merupakan library yang membuat visualisasi data dalam bentuk grafik seperti plot garis, scatter plot, dan histogram. Dan yang terakhir, kita mengimport matplotlib.image untuk memanipulasi dan menampilkan gambar dalam format yang berbeda. Setelah kita mengimport library-library tadi, kita dapat menggunakan berbagai fungsi dan metode yang tersedia di dalamnya untuk melakukan berbagai tugas analis gambar dan visualisasi data. Selanjutnya, kita membuat kode yang digunakan untuk membaca file gambar dengan nama modul 6.jpg dan menyimpannya dalam variabel image. Nah, fungsi dari plt.imread-nya ini dari library matplotlib ini digunakan untuk membaca file gambar dan mengonversinya ke dalam format NumPy array. Lalu selanjutnya ada cv.cptcolor digunakan untuk mengubah citra awal yang disimpan dalam variabel image dari format warna RGB menjadi grayscale menggunakan konstanta cv.color underscore RGB 2 gray. Nah, kemudian fungsi dari plt.imshow ini digunakan untuk menampilkan citra grayscale yang dihasilkan dalam variabel gray image menggunakan skema warna grayscale CMap gray, yaitu dengan menggunakan intensitas keabuan untuk merepresentasikan pixel dalam citra. Lalu, selanjutnya kita mendefinisikan kernel yang digunakan dalam deteksi tepi menggunakan metode Sobel, Prewitt, dan Roberts. Nah, kernel-kernel ini digunakan dalam proses konvolusi dengan citra untuk menghitung gradien atau perubahan intensitas piksel antara piksel-piksel yang berdekatan. Untuk kernel SX dan SY pada kode ini merupakan kernel Sobel yang dimana operator Sobel adalah salah satu teknik deteksi tepi yang menggunakan kernel filter 3x3. Nah, kernel filter SX digunakan untuk menghitung gradien citra pada sumbu X dan kernel filter SY digunakan untuk menghitung gradien citra pada sumbu Y. Lalu di bawahnya ini ada PX. Yang ini PX dan PY ini merupakan kernel Prewitt. Kernel PX ini digunakan untuk menghitung gradien secara horizontal dan kernel PY ini untuk menghitung gradien secara vertikal. Sedangkan kernel paling bawah yaitu RX dan RY ini merupakan kernel Robert yang dimana kernel RX dan RY ini digunakan untuk menghitung gradien dalam sumbu X dan Y dengan filter 2x2. Setelah kita melakukan konvolusi dengan kernel-kernel ini, kita dapat menghasilkan gradien X
Y, dan hasil akhir yang akan memberikan informasi tentang tepi dalam citra. Lalu selanjutnya kita buat fungsi. Fungsi konvolusi yang mengimplementasikan operasi konvolusi pada suatu matriks input dengan kernel tertentu. Nah, konvolusi itu sendiri merupakan suatu operasi matematika yang digunakan dalam pengolahan citra, terutama untuk mempertajam citra, deteksi tepi, atau deteksi fitur. Nah, di sini fungsi ini menerima dua parameter, yaitu citra atau image dan kernel. Nah, pertama, fungsi mengambil dimensi citra dan kernel. Kemudian, fungsi menghitung posisi tengah atau senternya dari kernel untuk mengatur padding pada citra. Setelah itu, barulah memberi padding pada citra menggunakan fungsi np.pad atau padding agar ukuran hasil konvolusi tetap sama dengan ukuran citra awal. Lalu selanjutnya, fungsi melakukan iterasi melalui setiap piksel pada citra dan dalam setiap iterasi melakukan operasi perkalian antara piksel-piksel pada kernel dan piksel-piksel pada area citra yang sesuai. Nah, dari hasil perkalian tersebut dijumlahkan dan disimpan pada lokasi piksel yang sesuai dalam citra atau result. Dalam citra hasil atau result. Nah, setelah itu citra hasil konvolusi ini dikembalikan sebagai output fungsi. Setelah kita membuat fungsi konvolusi, barulah kita membuat fungsi deteksi, di mana fungsi deteksi ini digunakan untuk menggabungkan hasil deteksi tepi dari dua arah, yaitu result X dan result Y. Pada fungsi tersebut, pertama dibentuk array hasil yang memiliki ukuran yang sama dengan citra hasil deteksi tepi. Kemudian untuk setiap piksel pada array hasil dihitung magnitude atau besar vektor gradien dengan menggunakan rumus Euclidean distance, yaitu akar kuadrat dari penjumlahan kuadrat result X dan result Y. Nah, hasil magnitude ini merepresentasikan hasil deteksi tepi yang menggabungkan kontribusi dari kedua arah deteksi tepi. Array hasil ini kemudian dikembalikan sebagai output fungsi. Selanjutnya, kita baru membuat code untuk langkah dalam pemrosesan deteksi tepi menggunakan metode Sobel pada citra gray image. Pertama, dilakukan operasi konvolusi antara gray image dengan kernel SX dan hasilnya disimpan pada variabel yang kita kasih nama konvolusi SX. Kemudian dilakukan operasi konvolusi antara gray image dengan kernel SY dan hasilnya disimpan pada variabel yang kita kasih nama konvolusi SY. Selanjutnya, fungsi deteksi menghasilkan matriks kita kasih nama hasil S yang merupakan hasil deteksi tepi atau perbedaan yang signifikan dalam gambar grayscale gitu. Barulah kita tampilkan, kita gunakan fungsi subplot dari Matplotlib untuk menampilkan ketiga citra secara berdampingan dalam satu baris. Pertama, kode membuat sebuah figur dengan ukuran 15x15 menggunakan fungsi figur. Kemudian kode memanggil subplot dengan argumen 131 untuk menentukan posisi citra pertama, argumen 132 untuk citra kedua, dan argumen 133 untuk citra ketiga. Pada setiap subplot, kode memanggil fungsi imshow untuk menampilkan citra yang sesuai dan mengatur color map menjadi gray untuk menampilkan citra dalam skala abu-abu. Selanjutnya, kode memberi judul pada setiap subplot dengan memanggil fungsi title. Nah, citra pertama diberi judul gradient X, di mana kita warnai dengan warna merah. Lalu citra kedua diberi judul gradient Y. Gradient Y kita kasih warna hijau, dan yang ketiga, citra yang ketiga kita beri judul yaitu result dengan warna biru. Nah, tadi kan udah nih Sobel. Selanjutnya Prewit. Prewit
sama prosesnya kayak Sobel, hanya saja kita ganti di bagian argumennya atau parameternya dengan eh, dengan memakai kernel private yaitu PX dan PY. Untuk menampilkannya juga sama, kita ganti jadi konvolusi PX PY hasil P. Nah, selanjutnya di robot sama seperti yang di Sobel dan Prewit, hanya saja di sini di robot kita ganti di bagian sini. Tadi kan di sini ada SX, SY atau PX dan PY. Nah, kita ganti jadi R karena kan kita ini inisialisasikan bahwa kernel robot itu adalah RX gitu. Kita deklarasikan kernel robot itu dengan nama RX, maka kita ganti dengan nama RX di sini gitu. Terus di sini nampilin baru di sini kita tampilin semuanya untuk uh, ketiga ketiga operasi yaitu Sobel, Prewit, dan Roberts. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu buatlah metode untuk mencari hasil terbaik dari ketiga metode nomor satu dengan cara melihat jumlah warna yang diperoleh dari hasil deteksi tepi dapat menggunakan if else statement. Nah, jadi di sini saya membuat fungsi bernama cari hasil terbaik yang menerima gambar image sebagai argumennya atau parameternya. Nah, pada fungsi ini dilakukan proses deteksi tepi menggunakan 3 metode, yaitu Roberts, Sobel, dan Prewitt. Dengan masing-masing menghasilkan array NumPy yang merepresentasikan gambar hasil deteksi tepi. Nah, pada fungsi ini dihitung jumlah warna unik dalam masing-masing matriks hasil deteksi tepi, hasil R, hasil S, dan hasil P. Berdasarkan perbandingan jumlah warna unik dilakukan pengecekan untuk memilih hasil deteksi tepi terbaik. Nah, jika jumlah warna unik pada hasil R lebih kecil atau sama dengan jumlah warna unik pada hasil S dan hasil P, maka hasil deteksi tepi robot lah yang dipilih. Tapi jika jumlah warna unik pada hasil S lebih kecil atau sama dengan jumlah warna unik pada hasil R dan hasil P, maka hasil deteksi tepi Sobel lah yang dipilih. Namun, jika tidak memenuhi kedua kondisi tersebut, maka hasil deteksi tepi Prewitt lah yang terpilih. Lalu selanjutnya gambar hasil deteksi tepi terbaik ditampilkan menggunakan PLT IMSO dengan skema warna grey gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Bye bye.